Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Silvia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil, yaitu tentang bulu tangkis. Bulu tangkis dalam bahasa Inggris disebut badminton. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini disebut dengan raket. Bulu tangkis dimainkan oleh dua orang atau dua pasang yang saling berlawanan. Bulu tangkis mirip dengan tenis. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock, melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Ada teknis dasar bulu tangkis. Yang pertama yaitu cara memegang raket. Cara memegang raket ada 3 macam, yaitu pegangan forehand atau pegangan dasar. Yang kedua, pegangan backhand. Yang ketiga, pegangan pukul kasur. Teknis yang kedua yaitu sikap atau posisi tubuh. Biasanya dikenal 3 sikap bermain badminton, yaitu posisi menyerang, posisi bertahan, dan posisi melawan atau membalikan netting. Posisi menyerang, gerakan tubuh ke dekat garis-garis lapangan atau area serang dan lebarkan kuda-kuda kaki. Setelah itu, angkat kedua lengan untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Yang kedua, posisi bertahan atau defensive stand, yaitu untuk menerapkan posisi bertahan. Kamu harus mengarahkan tubuh menghadap net dan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Yang ketiga, posisi melawan atau membalikan netting, net stand. Net stand biasanya dilakukan ketika lawan tampak ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kita harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuh, sementara tubuh dimajukan sedikit agar siap melakukan lompatan ke depan. Teknis dasar yang ketiga yaitu gerak kaki. Gerakan kaki ada 3 tips yang dapat dilakukan agar pergerakan bermain optimal. Yang pertama, pastikan base atau starting point kamu. Yang kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Ketiga, bergerak ke kanan kiri maksimal 1 langkah bila diperlukan. Keempat, hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika harus maju. Teknis yang keempat yaitu servis. Servis adalah teknis dasar yang juga penting untuk dipelajari, apalagi gerakan servis merupakan penanda bahwa permainan telah berlangsung. Nah, servis dibagi menjadi 2. Yang pertama ada servis atas dan servis bawah. Teknis yang kelima yaitu smash. Teknis ini merupakan pukulan serangan terkuat yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Di samping itu, terdapat 3 tipe teknis smash yang dapat dilakukan. Yang pertama, forehand smash, backhand smash, dan jumping smash. Teknis yang ke-6 yaitu drop shoot. Teknis drop shoot dapat dilakukan dengan cara memukul kok ke area tengah atau depan lawan secara cepat maupun standar. Yang ke-7 yaitu clear atau lob. Teknis clear atau lob merupakan kebalikan dari teknis drop shoot. Apabila drop shoot dilakukan agar lawan main terpaksa berpindah ke area depannya, clear membuat lawan main harus bergerak mundur ke area belakangnya. Teknis yang ke-8 yaitu netting. Salah satu teknis dasar bulu tangkis yang sulit untuk dilakukan adalah netting. Kenapa? Karena teknis ini membutuhkan intuisi, kecermatan, dan kecepatan yang baik, sementara kekuatan yang dibutuhkan hanya kecil. Teknis yang ke-9 yaitu overhead. Teknis pukulan bulu tangkis overhead dilakukan dengan cara yang sama seperti smash.
atau forehand smash. Perbedaannya hanya terletak pada daya pukulannya saja. Overhead tidak perlu membutuhkan banyak daya pukul. Yang ke-10 yaitu drive. Teknis dasar bulu tangkis terakhir yang perlu kita ketahui adalah drive. Teknis ini dapat dilakukan dengan cara memukul kok secara cepat dan agak mendatar. Umumnya, teknis ini dilakukan oleh pemain ganda. Selanjutnya ada taktik dan strategi. Definisi dari taktik dan strategi adalah komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Strategi adalah rancangan atau konsep yang bersifat metodis sebelum permainan atau pertandingan berlangsung. Sedangkan taktik adalah penerapan atau pelaksanaan dari strategi dengan efisien. Selanjutnya ada pola permainan. Yang pertama ada pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis. Pola penyerangan adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Pola penyerangan dibagi menjadi dua, yaitu permainan tunggal dan permainan ganda. Permainan tunggal dalam bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan dengan cara 1 lawan 1. Sedangkan permainan ganda dilakukan dengan cara 2 lawan 2. Yang kedua yaitu pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri. Dapat membalikkan shuttlecock ke daerah lawan, melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pola pertahanan dalam permainan ganda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem perdampingan, sistem depan belakang, dan sistem pergantian. Selanjutnya ada peraturan permainan. Untuk ukuran lapang bulu tangkis harus berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk permainan ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Lapangan tersebut harus dibagi dua dengan batas sebuah net. Terdapat juga wilayah servis yang ditandai dengan garis melintang 1,98 meter dari net. Untuk ganda, servis berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Untuk ukuran net, ketinggian net harus mencapai 1,55 meter di tepi dan 1,54 meter di bagian tengah. Jaring net harus berwarna gelap kecuali di bibir jaring harus berwarna putih. Untuk peraturan bulu tangkis pelengkap, peserta harus dilengkapi dengan raket dan kok. Untuk raket tidak ada aturan yang pasti, hanya saja nyaman dipakai oleh peserta. Kemudian untuk kok, peraturan bulu tangkis diterapkan oleh Badan Federasi Bulu Tangkis Dunia. Karakteristiknya harus memiliki 16 buah bulu dengan panjang 62-70 mm. Kemudian kok juga harus memiliki diameter antara 58 sampai 68 mm. Pangkal kok terbentuk setengah bola dengan diameter 25 sampai 28 mm. Dan terakhir, berat kok seluruhnya harus 4,47 gram dan 5,50 gram. Peraturan servis bulu tangkis tunggal yaitu permainan dimulai dari posisi genap atau 0 dan setiap servisnya dilakukan dari lapangan sebelah kanan dengan menerima servis di kanan juga. Untuk peraturan servis bulu tangkis ganda dilakukan dari sebelah kanan ke area lawan. Pemain yang memegang servis hanya dapat berada di sebelah kiri apabila servis dari kanan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi permainan bola kecil dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.